Dark jokes, sebuah jokes atau jenis humor yang sangat kontroversial karena hal-hal yang dijadikan jokes dalam humor ini merupakan hal-hal tabu yang dibicarakan seperti kematian, kecelakaan, kejahatan, dan hal tabu lainnya. Setelah kemarin gue ngebahas humor absurd, kali ini gue mau ngebahas humor yang memang cukup familiar di Indonesia, yaitu dark humor. Jadi apakah dark jokes atau mungkin gue di sini sebutnya dark humor ini pantas untuk ditertawakan? Dan bagaimana awal mula dark humor ini? Jadi kali ini gue pengen bahas yang santai aja. Oke, jadi dark humor itu apa? Dark humor ini sendiri dulu itu disebut sebagai black comedy. Yang mana black comedy adalah gaya komedi yang menonjolkan materi yang umumnya dianggap tabu, terutama topik yang biasanya dianggap serius atau menyakitkan untuk dibahas. Penulis dan komedian sering menggunakan black comedy ini sebagai alat untuk mengeksplorasi isu-isu vulgar dengan memprovokasi ketidaknyamanan, pemikiran serius, dan hiburan bagi para audiens mereka. The planet has been through a lot worse than us. Been through all kinds of things worse than us. Been through earthquakes, volcanoes, plate tectonics, continental drift, solar flares, sunspots, magnetic storms, the magnetic reversal of the poles, hundreds of thousands of years of bombardment by comets and asteroids and meteors, worldwide floods, tidal waves, worldwide fires, erosion, cosmic rays, recurring ice ages, and we think some plastic bags and some aluminum cans are going to make a difference? Biasanya tema yang sering diangkat dalam black comedy ini adalah kematian, kejahatan, kemiskinan, perang, kekerasan, terorisme, diskriminasi, penyakit, dan rasisme. Jadi setelah tahu definisi dari black comedy atau biar gampang kita sebut aja dark humor, bagaimana sejarahnya? Siapa yang memulai dark humor ini? Istilah dark humor ini sendiri diciptakan oleh André Breton, seorang ahli teori surrealis asal Prancis yang suka menerjemahkan tulisan-tulisan subgenre komedi dan satir di tahun 1935. André Breton sendiri menciptakan istilah itu saat menafsirkan tulisan Jonathan Swift yang memunculkan tawa dari sinisme, skeptisme, dan mengandalkan topik seperti kematian. Breton menciptakan istilah ini untuk bukunya pada tahun 1940 berjudul Anthologie de Humor Noir. Bentar dulu. Kayaknya gue salah dibacanya. Anthologie de l'humour noir. Dan setelah itu unsur dari buku tadi diterapkan lagi menjadi karya-karya novel buatan Nathanael West, Vladimir Nabokov, dan Joseph Heller pada tahun 1060-an. Salah satu contoh novelnya adalah Catch-22 atau Catch-22, yang mana isinya adalah tentang Kapten Yossarian yang sedang memerangi horornya perang udara di Mediterania selama Perang Dunia II dengan irasionalitas lucu yang cocok dengan kebodohan sistem militernya. Of pitching horseshoes, kidnapping Italian laborers, and renting apartments for the enlisted men and officers to use on rest leave. Despite the multitude of perils to which Major de Coverley exposes himself each time he rents apartments, his only injury occurred as he was leading a triumphal procession through Rome, when a cackling, intoxicated old Italian man wounded him in the eye with a flower thrown at close range. Major de Coverley did not flinch once throughout the whole ordeal. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan karya-karya novel lainnya seperti Slaughterhouse-Five, Gravity Rainbow, dan lain-lain. Dan ya itu sejarah singkatnya aja sih. Kalau misalkan ada yang mau nambahin, seperti biasa kalian bisa revisi di kolom komen. Soalnya intinya dark humor ini terus berkembang hingga sekarang. Kalau sekarang ya contoh-contoh dark humor paling kayak meme 9/11 lah. Pernah tidak kalian memperhatikan bagaimana besarnya gigi tupai? Maksudku, hei, kau bisa mendaratkan pesawat di giginya. Dan lain-lain. Dan anehnya ternyata menurut psychologytoday.com ternyata dark humor ini ada manfaatnya. Di websitenya itu bilang kalau jenis humor ini sering dipakai oleh para tentara untuk menghibur diri di tengah-tengah peperangan. Karena hampir semua kondisi yang mereka temui adalah hal menyeramkan dan beresiko buruk. Dan bukannya meratapi, para tentara ini malah berusaha untuk melihat sisi lucu dari kondisi buruk yang sedang mereka alami. Cara ini disebut ampuh untuk meredam stres sehingga tidak mengganggu kondisi mental saat harus berperang.
So ya, gimana? Kalian setuju sama statement ini? Dan jadi kali ini gue bakal lanjut ngebahas apakah dark humor ini pantas ditertawakan atau enggak. Jadi apakah dark humor atau dark jokes ini boleh diketawain? Yap, memang setiap yang mengandung sense of humor ataupun berpotensi menghasilkan tawa itu adalah komedi. Dari penyebutannya aja pun tertulis dark jokes atau lelucon gelap. Tapi apakah semua orang bisa menerimanya? Mengingat komedi dark joke ini lekat dengan kontroversi walaupun di internet banyak banget dan tersebar juga orang yang menikmatinya. Jawabannya mungkin adalah sesuai yang ada di kutipan di internet yang menyebutkan bahwa dark humor is like a food, not everyone get it. Yang artinya humor gelap atau dark humor sama seperti makanan, gak semua orang suka. Yang mana intinya ya memang dark jokes ini ada yang suka dan ada yang gak suka. Dan dark jokes ini akan terasa lucu bagi orang-orang yang emang suka atau menikmatinya seperti orang yang suka dengan sebuah makanan. Dan dark jokes ini akan terasa kontra dan tidak diterima oleh orang-orang yang emang gak cocok dengan jokesnya. So ya, kalau menurut gue dark jokes ini masih boleh diketawain asal ada batasnya. Kalau emang udah berlebihan, ya tentu saja jatuhnya malah freak dan terkesan gak punya empati. Jadi, bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apakah kalian suka dark jokes? Atau malah kalian adalah orang yang sangat kontra sama dark jokes ini? Bisa kasih pendapat kalian di kolom komen. Dan yap, setelah banyak yang lanjutin ngomongin humor, akhirnya gue lanjutin penjelasan dari video humor absurd kemarin. Jadi kira-kira humor apa lagi nih yang bakal gue bahas? Ya kalau bisa sih humor-humor yang relate aja lah. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah. BTW kalian tau gak kenapa orang Inggris selalu kalah main catur? Yap, karena ratunya udah gak